Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quimby dan Mama Nia. Hari ini Mama Nia pengen bahas tentang bayi rewel itu kenapa aja sih? Kita simak ya. Jadi bayi rewel itu sebenarnya kan nggak cuman karena dia haus atau dia lapar. Nah, kenapa ya bayi saya rewel? Ciponocing. Nah Bunda, kalau misalnya kita baru selesai melahirkan, apalagi anak pertama, otomatis kan kita benar-benar sedang dalam masa transisi ya, dari dulunya belum punya anak, terus sekarang kita punya anak, punya tanggung jawab, apalagi baru belajar menjadi orang tua, terus kemudian baru belajar menyusui dan segala macam tete bengek setelah melahirkan. Belum lagi kalau misalnya Bunda dalam keadaan baru selesai operasi sesar atau baru selesai jahitan episiotomi di bagian bawah. Nah, itu tentu hal yang harus ditahan nyerinya saat kita lagi berjuang untuk menyusui dan saat kita lagi berjuang gimana caranya bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, di saat-saat seperti ini kadang memang butuh dukungan yang lebih ya. Jadi tidak hanya dari suami dan orang tua, dari lingkungan sekitar, kemudian dari keadaan, misalnya ada saudara yang datang atau teman-teman yang berkunjung, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Salah satu dari masalah dari seluruh kompleksnya masalah kita menjadi ibu baru, yaitu adalah ketika bayi kita rewel. Apa saja sih Bunda penyebab bayi itu rewel? Yang pertama bisa jadi karena tidak nyaman di lingkungannya. Misalnya suhunya terlalu dingin, terlalu panas ya, itu bisa membuat bayi rewel. Nah, yang kedua adalah kondisi tubuhnya. Kondisi tubuhnya misalnya dia keadaan kolik atau nyeri perut ya. Nyeri perut yang sebenarnya sampai sekarang pun belum ditemukan penyebab pastinya. Nah, bayi memang pencernaannya belum sempurna. Jadi untuk mengelola udara atau gas yang ada di pencernaan itu akan sulit keluar. Misalnya kita setelah menyusui memang kita sendawain, tapi kadang-kadang masih juga bisa menimbulkan kolik walaupun setelah kita dengan melakukan upaya pencegahan kolik tadi ya, seperti menyendawakan setelah menyusui gitu. Nah, dengan hal-hal seperti ini si bayi bisa menjadi rewel karena dia kolik tadi. Nah, biasanya kolik itu ditandai bayi menangis 3 hari berturut-turut, itu biasanya di jam-jam yang sama dan durasinya panjang. Jadi itu serba salah gitu loh. Pada saat nangis itu benar-benar non-stop, diapain aja salah, nyusu salah, digendong salah, apain aja salah. Pokoknya semua salah itu pernah terjadi dan pengalaman di Mama Nia sendiri pada saat Quimby. Alhamdulillah Kiana belum seperti ini ya, kayak kolik gitu. Nah, kebanyakan orang tua atau lingkungan kita misalnya masih lumayan percaya terhadap hal-hal yang halus, itu biasanya mengira bahwa bayi-bayi seperti ini harus kalau di Aceh sih istilahnya dirajah ya, mungkin kalau di luar Aceh ruqyah atau didoakanlah dengan ustadz kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau Bunda mau menjalaninya nggak ada yang salah karena kan hanya didoakan. Semoga kalau memang ada yang halus mengganggu bisa jangan mengganggu lagi ya kan. Tapi kalau misalnya Bunda yakin dan percaya kalau ini cuman kolik biasa, ya insya Allah dihadapin dengan sabar gitu ya. Mudah-mudahan bisa lewat dengan cepat gitu, biasanya 3-4 hari. Nah, selain dari tubuhnya yang nggak nyaman tadi karena kolik, bisa karena penyakit yang lain ya Bunda. Kalau misalnya rewelnya sudah mengkhawatirkan, saya sarankan untuk segera periksa ke dokter. Nah, periksa ke dokter itu bisa ke dokter anak atau bisa ke dokter umum terdekat dulu di fasilitas kesehatan terdekat atau di bidan terdekat. Kalau misalnya kurang puas dengan hasil pemeriksaan dan diagnosanya, bisa Bunda lanjutkan ke yang lebih expert. Jadi kalau misalnya Bunda sudah ke bidan, belum puas bisa ke dokter umum atau bisa langsung ke dokter spesialis anak. Nah, untuk masalah dari bayinya sendiri memang harus kita periksakan. Nah, cuman di sini Bunda harus mengetahui tanda-tanda bayi rewel. Misalnya dia karena suhu, terus habis itu karena dirinya sendiri, terus karena juga bisa growth spurt ya. Growth spurt juga Mama Nia sudah pernah bahas di video Mama Nia, dimana si bayi ini rewel terus, nyusu sebentar,
minta lagi nyusu, dan akhirnya sampai ada yang berpikiran bahwa ASINya kurang karena bolak-balik nyusu anaknya kayak nggak kenyang-kenyang gitu kan. Hal-hal yang seperti ini yang harus Bunda ketahui. Jangan melulu berpatokan kalau misalnya bayi rewel itu udah pasti karena haus, karena ASINya nggak cukup. Jangan sampai seperti itu. Nah, positive thinking, kemudian kita berpikir dengan jernih, temui konsultasi dengan dokter kalau misalnya memang kita nggak tahu penyebab rewelnya apa. Misalnya sudah dicek ya, misalnya popoknya basah, itu juga bisa kan, popoknya basah, bajunya basah atau lembab, itu juga bisa bikin bayi rewel gitu. Terus kolik tadi, terus juga suhu di lingkungannya, atau memang dia hanya ingin digendong, rewel karena dia pengen didekap, digendong oleh ibunya gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini Mamania menyarankan coba skin to skin contact dengan cara Bunda melepas pakaian atas, kemudian langsung dengan bayinya juga skin to skin ya, itu juga membuat bayi lebih nyaman gitu. Nah, suhu di ruangan juga dinaikkan dulu menjadi suhu kamar yang normal ya, 25-26 derajat Celcius kalau misalnya kita pakai AC di kamar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang Bunda harus pahami. Terakhir, ini juga kadang-kadang terlewatkan sama kita. Bayi rewel itu kadang-kadang ternyata di dalam bajunya ada semut, ada serangga kecil gitu ya. Itu juga pernah Mamania alami sendiri. Quimby itu rewel sampai bingung kenapa, terus pas kita bukain ternyata emang ada semut merah gitu di belakang, karena emang habis main di luar, kita bawa keluar ke bagian halaman depan gitu. Ternyata mungkin ya kita nggak tahu ya namanya semut, terus dia masuk ke dalam baju. Nah, di situ juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya bayi rewel, selain kita ngelihat dia haus atau tidak, kemudian dia kalau haus kan udah pasti ya, kalau misalnya dia disusuin pasti dia akan nyusu gitu. Nah, kalau dia kolik, dia akan serba salah karena dia nyeri perut pada saat itu. Jadi dia serba salah, minum nggak mau, diapa-apain juga nggak mau, nangis terus ya. Itu biasanya tuh nangisnya benar-benar bisa nangis yang jejeritan gitu loh, yang bikin panik gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan serangga juga sama, karena dia kesakitan. Jadi kita cek juga bajunya. Kalau misalnya nggak ada serangga, nggak ada apa yang mengganggu di bajunya, terlalu ketat ya, terlalu sempit juga bisa. Terus popoknya aman, tidak basah, kemudian lingkungannya juga udaranya baik, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nah, misalnya sudah semua itu dicek, tapi bayi masih rewel, silahkan langsung konsultasi ke dokter anak. Jadi jangan berpikir sendiri, jangan kesimpulan sendiri, jangan nih dikasih susu formula aja nih karena ASINya sedikit, nih dikasih makan aja nih, dikasih pisang karena dia lapar gitu. Itu Mamanya harapkan jangan sampai di tahap yang kita membuat kesimpulan sendiri tanpa bertanya dengan ahlinya. Intinya setiap bayi rewel dicek dulu yang tadi sudah Mama jelaskan panjang lebar tadi. Kalau misalnya semuanya sudah oke, tidak ada masalah di udara, tidak ada masalah di pakaiannya, kemudian di popoknya, kemudian juga nggak ada tanda-tanda kolik atau rewel karena nyeri perut. Nah, misalnya Bunda sudah mengecek semua tidak ada atau sudah di tahap yang khawatir, segera konsultasi ke dokter. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, kesimpulan-kesimpulan yang misalnya karena ASINya nggak cukup, terus ditambahin susu formula, terus karena bayinya lapar, terus dikasih makan, itu jangan ya. Itu khususnya untuk bayi di bawah 6 bulan, itu artinya kita memberikan makanan pendamping ASI dini tanpa ada keputusan medis apapun. Itu tidak disarankan, sangat tidak disarankan. Oke, sekian video Mamania kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. I'll see you on my next video. Bye, assalamualaikum.